karena faktor percampuran antara halal dan haram. Kita seonek masih harta syubhat karena faktor percampuran antara harta halal dan haram. Diandaikan bahwa ya ini mengandai-andai saja, Imam Ghazali juga mengatakan ini mengandaikan, karena dari awal meskipun pengandaian ini dari awal sudah tidak setuju ini terjadi, tapi taruhlah kita andaikan saja, menurut Imam Ghazali harta haram itu mendominasi seluruh harta di dunia. Nah, seandainya itu terjadi, ya menurut saya menjaga hidupnya lah untuk ya kemungkinannya ada 5. Sikap kita itu mungkin ada 5 sikap yang harus kita pilih. Yang pertama apa? Kita tidak makan sama sekali. Kenapa? Sudah kadung tercemar haram semua, jadi tidak makan. Sampai ya karena kita semua tidak makan, ya mati, tinggal nunggu mati. Kemungkinan kedua, kita mengambil kadar darurat saja untuk menyelamatkan nyawa. Kita makan ya supaya tetap bertahan hidup. Nah ini tinggal tunggu hari saja, nanti juga akan mati. Kemungkinan ketiga, sikap kita mengambil yang kadar kebutuhan saja, yang dibutuhkan. Kalau tadi kan untuk yang kemungkinan kedua, sikap kita itu makan hanya untuk menahan nyawa, tidak mati. Yang ketiga ini, kita makan berdasarkan kebutuhan. Jadi tidak hanya menyelamatkan nyawa, tapi yang dibutuhkan kita ambil. Tapi caranya ya sudah, karena semua haram ya sudah, kita ya suka-suka kita. Sudah haram semua ya kita ambil sesuai kebutuhan kita, mau dengan cara mencuri, mau dengan cara menggasak, mau dengan cara sukarela satu dengan yang lain melalui akad misalnya. Dan tidak usah beda-bedakan ini halal ini haram, sudah kita anggap haram semua kok. Tidak membedakan lagi mana cara ini cara itu, sudah. Yang penting kita ngambilnya kadar kebutuhan saja. Sikap kemungkinan sikap ketiga. Sikap keempat, ini kita mengikuti ketentuan syariat, tapi yang halal ya kita ambil, kita cari yang halal gitu saja. Tanpa perlu batasan yang kadar kebutuhan. Jadi kita ambil saja sambil berusaha menerapkan ketentuan syariat, kita ambil harta sesuai kebutuhan kita. Yang kelima, yang keempat, kita ambil selagi ada yang halal, kita ambil semua, tidak usah kita batasi. Min ghairi kisorin gitu ya, tanpa batas kebutuhan. Lalu yang kelima, kita cari yang halal sambil dibatasi berdasar kebutuhan. Jadi ada 5 kemungkinan sikap kita mau ambil pilihan sikap yang mana seandainya seluruh harta di dunia ini didominasi yang haram. Yang pertama tadi, kita tidak makan belas. Kenapa? Wong haram ya. Masa kita mau ambil ini? Ya kan tidak mungkin. Tuh. Tak terus mati seketika kalau tidak makan. Kemungkinan kedua juga tidak bisa. Kita hanya makan menyelamatkan nyawa saja. Ya tinggal tunggu hari saja kita mati. Ini sikap ini juga tidak mungkin. Sekarang yang ketiga.
Yang kedua tidak hanya itu ya. Kalau kita hanya makan untuk berdasarkan untuk mempertahankan nyawa, tidak ada orang kerja, tidak ada pekerjaan, orang bekerja, jadi dunia ini akan rusak. Tidak ada aktivitas mempertahankan kehidupan, ya tinggal tunggu waktu, ya mati semua juga gitu. Kalau dunia ini mati semua, berhenti semua, ya agama kita jadi terhenti, urusan akhirat jadi tidak siap karena dunia masru'atul akhirah. Urusan pemerintahan, nah ini juga tidak cocok kalau kita ngambil sikap yang kedua. Kenapa? Ya itu tadi, selain itu hukum-hukum syariat itu kan memang ditetapkan untuk melindungi kemaslahatan dunia supaya nanti akhiratnya juga selamat. Jadi hukum fikih itu ngatur dunia kok. Hukum fikih tidak ngatur akhirat. Sing akhirat itu kan akhlak tasawuf itu. Jadi kemungkinan kedua tidak mungkin kita ambil sikap kedua ini. Hanya untuk mempertahankan nyawa. Begitu juga yang ketiga. Kita ngambil berdasarkan kebutuhan kita tidak lebih dari harta yang beredar dan haram semua itu. Tapi yang ketiga ini juga tidak mungkin karena kita ngambil berdasarkan kebutuhan tanpa panduan syariat. Berarti kita asal berdasarkan kebutuhan kita ambil, mau dengan mencuri, gasap, mau zalim, mau ridho-ridhonan itu ya. Karena kita sikap yang ketiga ini kan kita mengambil dari harta dunia ini sesuai kebutuhan kita. Ya. Selagi kita butuh, ngambil saja milik orang lain. Kalau orang lain itu juga ngaku butuh, harta yang dia butuhkan kok dia ambil, ya sama-sama berhaknya. Saya berhak, dia berhak. Ini krono kalah gede awake. Dia gak lani kene, dia cari korban yang lain untuk dengan alasan mengambil kebutuhannya dia. Ini juga kacau ini. Karena ini tidak punya pedoman syariat. Pedomannya hanya berdasarkan yang dibutuhkan. Kemungkinan keempat ini baru bisa diterima. Apa? Menggunakan pedoman syariat. Berarti kita hanya boleh mengambil harta yang ada di orang lain dengan cara ridho, saling ridho. Orang dapat dari kita juga saling ridho. Nah, tapi ini saling ridho ini sebetulnya ya sudah cukup. Karena panduan syariatnya sudah cukup. Segala bentuk pemindahan hak milik itu kan sudah diatur syariat, jual beli, sewa menyewa, jual beli, sewa menyewa, terus pinjam meminjam, hibah, wakaf, baik yang ada imbalannya maupun tidak ada imbalannya, itu sudah ada rinciannya itu. Nah, tapi kalau hanya berdasarkan ridho-ridhonan, tidak ada qadril hajat, orang masih akan rakus. Yang penting halal. Ya, yang penting halal itu diambil semua. Kalau lihat halal diambil, akhirnya terjadi penumpukan. Nah, ini yang mungkin gak apa-apa nomor 4 ini. Bagi orang awam. Tapi kemungkinan yang kelima, yakni memenuhi ketentuan syariat, berarti riyadhus saling ridho, tetapi qadril hajah saja. Yang ini disebut wirahi. Jadi
ada 5 kemungkinan sikap kita jika seluruh harta di dunia ini dominasi haram. Pertama, tidak makan sama sekali, mati. Berarti ini pilihan terjelek. Kemungkinan kedua, makan hanya untuk menyambung nyawa, juga pilihan jelek, tinggal nunggu waktu akan mati juga. Yang ketiga, sikap kita mengambil yang dibutuhkan saja. Mau caranya nyuri, gosok, tidak pakai panduan syariat, ini juga kacau gitu. Mengakibatkan kekacauan aturan syariat jadi tidak berguna. Yang keempat, ya menggunakan panduan syariat. Berarti harta itu diperoleh dengan saling ridho satu sama lain. Tapi masih tanpa pembatasan, ya sakit juga. Yang kelima, menggunakan panduan syariat tapi secukupnya. Nah, berarti yang bisa diambil yang mana? Ya pilihan sikap keempat, kelima. Tapi sasarannya beda. Yang keempat ini bagi fatwal amah, orang awam. Orang awam bisa diomongi itu, wis kok kerja saja yang tekun, ambil yang halal saja. Akhirnya yang mengambil sembarang lima pokoknya halal. Cocoknya bagi orang awam. Nah yang kelima ini cocoknya bagi orang khusus karena harus wirahi. Jadi Imam Ghazali nuruti teman diskusinya beliau. Wes seandainya harta di dunia ini dominasi haram, ya kita sikapnya kalau bagi orang kebanyakan ya sikap keempat, tapi bagi orang akhirat, tujuan akhirat ambil sikap kelima. Kullu man ghalafa wa ghalafa amma taqsir walakin la wajah li ijabihi. Nah, yang kelima ini jangan diwajibkan kepada semua orang, ya tidak akan kacau juga. Soalnya begini, ini luar biasa. Soalnya kalau diwajibkan berlaku bagi semua orang, yang sikap kelima, yakni sesuai syariat dan hanya sebatas kebutuhan, itu nanti juga kacau dunia ini. Maksudnya kacau. Orang-orang, tidak ada orang zalim yang rakus numpuk harta, kemudian ya orang hanya kebutuhan. Ini nanti akan stoknya itu nanti melimpah. Orang akan membuang hartanya. Karena ini butuhmu itu hanya motor apa enggak? Motormu Supra. Supra. Lah butuhku Supra. Ada kodrul hajahnya Supra. Kok duwe apa? Scoopy misalnya, ya dibuang. Fiction ya dibuang, mobil ya dibuang, karena melebihi kebutuhan. Tuh. Orang akan terjadi pembuangan harta. Ini harta produk ya yang diproduksi manusia. Mungkin harta makanan juga demikian. Kalau semua manusia mengambil sikap kelima, kacau juga. Tak butuh iki ya di gua, akhirnya ya menjadi sampah semua itu harta di dunia ini. Nah terus mau bangun kehidupan piye? Apa? Ya terus ora kasil ana wong ibadah kaji ya ora kasil. Kaji ku kudu sugih. Zakat kan kudu sugih, harus punya kelebihan harta ya. Iya lah. Orang wajib zakat itu kan punya kelebihan harta. Yang dizakati juga harta yang produktif, bukan harta yang konsumtif.
duwe mobil mbok hanya dipakai kebutuhan sendiri tidak kena zakat, tapi nek mobil mbok rental mau kena zakat karena dia produktif. Nah, engko tak gak ono zakat, kena apa? Wong orang ngambil serba pas dari yang kebutuhan dia. Kaji ora ono, zakat ora ono, kambayar kafaroh merdeka budak ora ono, bayar kafaroh memberikan makan 60 orang miskin, 10 orang miskin, pakaian kepada itu tidak akan terrealisir itu ajaran-ajaran itu. Tuh. Yo tugasnya negara, sultan, raja, pemimpin negara yang tugasnya dia ngambil yang lebihan, sisanya dia ambil, nanti didistribusikan yang kekurangan. Tidak urusannya entek kanggo ibu, kanggo ngambil dan mendistribusikan. Emang tugasnya rojo itu jadi ambil tok tapi gitu kan begitu. Urusan militer segala macam, politik, urusan pendidikan ora diurus piye, kok iso ekonomi tok. Jadi ini juga tidak mungkin berpikir bahwa menimpakan kewajiban meratakan harta sesuai kebutuhan masing-masing itu dibebankan kepada raja. Itu tidak masuk akal. Wa amma taqlidus syarab